Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Hallelujah, 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 praise ye the Lord. Praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord, hallelujah, praise ye the Lord. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, ada peraturan yang sebaiknya harus kita patuhi. Yang pertama, apa itu? Pakaian yang rapi. Yang kedua, apa lagi? Bawa Alkitabnya dan catat Al-Quran, dan jangan lupa hafal ayat Alkitabnya. Yang ketiga, apa bro ya? Jangan sampai makan-makan dan tidak lain. Betul ya? Haleluya, anak sekolah yang diberkati Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa dulu sebentar. Tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa bagi Tuhan. Haleluya, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami kembali bersyukur padamu Tuhan pada kesempatan yang indah pada hari ini Bapa. Kami boleh dapat beribadah bersama sekaligus secara online bersama anak sekolah minggu kami, baik mereka di rumah mereka, baik yang di luar, dimanapun mereka beribadah pada saat ini Tuhan. Kiranya kuasa kita bekerja, menyertai melingkupi kami semua yang pada hari ini. Tuhan, kami undang kuasa Roh Kudus memberkati kami. Kiranya Kau pimpin kami pada hari ini dari awal, dari pertengahan sampai akhir, sampai firman ditabur oleh hamba-Mu Tuhan, berkati semuanya. Kiranya kuasa-Mu bekerja dengan limpah Tuhan atas kami. Kiranya hari ini anak sekolah minggu kami semua dengan bersemangat, dengan bersuka cita, bersorak-sorai menari memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur, dalam nama Yesus kami berdoa. Kami siap menyenangkan hati Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ini anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Apa kabar hari ini? Ibu percaya semua anak sekolah minggu kabarnya luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan Yesus kita baik. Amin. Semua siap memuji Tuhan? Oke, kita memuji Tuhan dengan bersuka cita, dengan bersemangat, dengan bergairah. Kalau perempuan joget, laki-laki juga bisa bergoyang. Yuk, kita angkat pujian kita. Semua siap? Oke, kita mulai pujian kita. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian kita. Tuhan mengetuk hatimu. Tuhan
bersemangat, kita menari bagi Tuhan, kita angkat pujian kita, yang di rumah juga ikut menari, oke? Kita angkat pujian kita, sungai sukacita mengalir dalamku. Haleluya. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-puji setiap waktu.
yang baik dalam surga, pada saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan kami mohon kuasa-Mu yang bekerja Tuhan, buat anak-anak kami yang ada di tempat ini, bahkan Tuhan Yesus yang ada di rumah. Semuanya Tuhan lawat Bapa, semuanya Tuhan tolong semuanya. Baik hati, pikiran mereka, telinga mereka, mata mereka, semua tertuju kepada Tuhan pada saat ini Tuhan. Biarlah firman-Mu yang didengarkan oleh mereka pada saat ini membawa berkat yang luar biasa bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai firman-Mu pada hari ini. Dan dalam nama Yesus kami mengusirkan segala kuasa roh jahat, segala pikiran-pikiran melayang-layang, roh kegelisahan yang mengganggu anak-anak kami di dalam mendengarkan firman Tuhan. Engkau tidak berkuasa pada saat ini. Tinggalkan anak-anak kami di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada tempat-Mu bagi mereka, tidak ada tempat-Mu bagi hati dan pikiran mereka, tetapi hanya kuasa Roh Kudus yang bekerja pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya Tuhan, haleluya. Amin. Anak-anak yang bersuka cita, kita sudah mendengarkan firman Tuhan beberapa hari yang lalu, yaitu mengenai menabur kan aku. Taburan kita akan menjadi berarti kalau kita tetap setia, kalau kita tetap percaya dan kita beriman kepada Tuhan. Tanpa iman, tanpa percaya kepada Yesus, itu semua bisa gagal taburan kita nakku. Jadi untuk itu mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini yang mendukung firman Tuhan kita yang pada minggu lalu, agar kita tetap setia berjalan bersama dengan Yesus, percaya kepadanya bahwa apa yang kita rindukan, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan dan orang tua kita inginkan itu akan jadi bagi kita. Haleluya anak-anak ibu. Haleluya, mari kita dengarkan firman Tuhan. Kita baca sedikit ya anakku. Di dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat 24. Coba buka Alkitabnya yang ada di rumah. Buka di dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat 24. Firman Tuhan berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang, karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata ini, yaitu hal ini, diperhitungkan kepadanya tidak untuk ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus, Tuhan kita dari antara orang mati. Anak-anak ibu yang berbahagia, pasti kita tahu bagaimana cerita Abraham kan aku. Bagaimana Abraham sudah uyut-uyut ya nakku, baru dia punya anak umur 100 tahun. Coba lihat sekarang bolang kita atau iting atau biring kita sekarang kalau umurnya udah 70 pasti sudah putih kan aku. Jadi kalau pada saat itu Abraham 100 tahun, lalu Sarah umurnya berapa katanya? 90 tahun ketika itu. Lalu Tuhan selalu menjanjikan kepada Abraham bahwa keturunannya katanya seperti pasir katanya banyaknya di tepi laut. Bahkan seperti bintang-bintang di langit yang tidak terhitung katanya. Tetapi apakah Abraham tidak percaya kepada Tuhan? Dia tetap setia sekalipun dia tidak melihat apa yang dia dikatakan Tuhan pada saat itu belum terjadi. Dia tetap percaya. Bahkan Tuhan terus mengingatkan kepada dia bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa katanya. Apakah Abraham mundur dengan hal itu kepada Tuhan? Tidak nakku. Dia semakin mendekat kepada Tuhan. Karena kepercayaannya itu, walaupun dia belum melihat apa yang diberikan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan kepadanya,
dia semakin mendekat kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya. Ada satu ilustrasi. Anak-anak, mari dengarkan ilustrasi ibu ya nakku. Ada satu cerita, ada sebuah keluarga, ada satu keluarga, kita katakan aja keluarganya namanya siapa ya? Kita buat aja keluarganya Bapak Iwan kita buat ya. Keluarga ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Orang yang mau melayani Tuhan. Mereka selalu terlibat dalam kegiatan rohani. Tetapi satu masa, satu hari terjadi banjir di desa itu nakku. Ketika banjir terjadi, lalu mereka satu keluarga, mereka ada diam di rumah itu saja. Karena apa kata si bapak? Aku ingin melihat bagaimana Tuhan Yesus itu. Aku ingin melihat bagaimana Tuhan itu menolong orang-orang yang setia kepadanya. Itu dikatakannya nakku. Lalu ketika banjir terjadi, mereka diam di rumah. Si bapak berharap bahwa Tuhan Yesus akan datang nanti katanya menolong mereka. Lalu banjir semakin naik. Lalu si ibu sudah mulai khawatir. Dia berkata kepada suaminya, "Pak, ayolah kita mengungsi," katanya begitu. Tetapi si bapak berkata, "Ibu saja bersama dengan anak-anak pergi mengungsi." Itu yang dia katakan. Lalu pergilah si ibu dengan anaknya mengungsi nakku. Kemudian banjir semakin naik lagi. Karena Pak RT-nya tahu kalau Bapak Iwan ini masih ada di rumahnya. Lalu datanglah Pak RT untuk mengajak dia mengungsi. Lalu apa kata si Bapak Iwan tadi? Tidak, Tuhan Yesus nanti akan datang menolong saya katanya. Lalu dia tidak pergi, Pak RT pun pergi lagi. Kemudian datang lagi, air ini semakin naik. Lalu si bapak naik ke atas genteng, Bapak Iwan naik ke atas genteng. Lalu datanglah helikopter dari tim SAR untuk mengangkat si bapak. Tetapi apa kata Bapak Iwan? Dia katakan kepada tim SAR ini, "Tidak, saya ingin Tuhan Yesus yang datang menolong saya. Saya percaya Tuhan Yesus pasti turun nanti menolong saya." Itu yang dia katakan. Lalu tim SAR itu pun berangkatlah dan pergi. Lalu banjir semakin naik, matilah bapak tadi. Tenggelam oleh karena dia ingin melihat katanya Tuhan Yesus yang menolong dia secara langsung. Lalu ketika dia mati, datanglah malaikat berkata, dibawalah dia kepada Tuhan Yesus. Apa katanya? "Kalaulah engkau Tuhan Yesus datang ketika itu menolong saya tidak akan mati. Saya tidak akan terpisah oleh keluarga saya." Lalu Tuhan Yesus tersenyum kepada Bapak Iwan. "Bukankah saya sudah datang menolongmu, anakku?" katanya sama Bapak Iwan. "Kapan engkau datang? Kalau aku pun tidak melihatnya," kata si Bapak Iwan. "Ketika aku datang, ketika istrimu berkata, 'Ayo kita mengungsi,' engkau tidak mau. Di situ aku hadir. Ketika Pak RT datang, di situ aku hadir. Ketika helikopter itu datang bersama dengan tim SAR, di situ aku datang." Lalu dia pun merasa malu dengan segala tindakan yang dia lakukan. Itu ilustrasinya nakku. Kenapa dia ingin melihat Tuhan Yesus itu hadir. Dia mengharapkan bagaimana seperti dahulu ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya melakukan banyak mujizat, melakukan banyak kesembuhan. Dia ingin seperti itu terjadi. Tetapi sekarang tidak nakku. Anak-anak ibu yang cerdas dan pintar, saya percaya ketika orang tua kita berkata, "Nakku, mari belajar dengan sungguh-sungguh. Nakku, mari belajar, jangan main gadget," kata orang tua kepada anak-anak sekolah minggu semua. Kemudian guru sekolah minggu juga menerangkan firman Tuhan supaya kita jangan mau bermain-main pada masa kecil kita. Ketika orang tua kita di rumah berkata, "Mari berdoa," lalu kita tidak mendengarkan, bukan Tuhan Yesus kok yang ngomong. Lalu dikatakan, "Mari belajar nakku, supaya kamu nanti menjadi pintar seperti orang yang berhasil." Kalian tahu siapa guru sekolah minggu kalian? Satu, Kak Irma kan? Kak Irma tahu kan? Sekarang Kak Irma udah menang, dia jadi PNS nakku. Kenapa? Apakah Kak Irma tahu dulu dia bakalan jadi PNS ketika orang tuanya menyuruh dia belajar sungguh-sungguh?
Apakah Kak Irma tahu bahwa dia akan duduk nanti menjadi seorang guru pegawai negeri ketika orang tuanya menyuruh dia berdoa sekolah minggu dan membaca firman Tuhan? Tidak, nakku. Dia tidak tahu akan hal itu akan terjadi pada dia. Tetapi dia bagaimana? Dia patuh, dia lakukan itu, dan dia percaya, dan dia berhasil. Itu satu guru sekolah minggu. Lihat lagi Kak Lea. Kak Lea juga kan iya kan? Sekalipun Kak Lea dulu menangnya di mana? Dia kuliah bisa di universitas negeri. Seperti di mana? Di UGM. Dia bisa di UI lagi. Kenapa? Karena dia dengar apa kata orang tuanya. Karena dia dengar apa yang menjadi nasihat dari guru-guru sekolah minggunya. Akhirnya apa? Dia berhasil. Dia bisa juga mengajar sekolah minggu, mengajar anak-anak yang ada di rumah dan yang ada di tempat ini saat ini. Kak Eta juga demikian. Coba lihat, kita bisa online. Karena Kak Eta juga pintar untuk mengedit semuanya. Itu karena apa? Waktu kecilnya orang tuanya juga menyuruh dia untuk dia rajin sekolah minggu, untuk dia mau berdoa sama Tuhan, untuk dia mau baca firman Tuhan. Jadi anak-anak ibu yang ada di rumah, kalau disuruh ibu guru sekolah minggu, mari dengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari siapkan hatinya, mari kita dengarkan nakku dengan baik. Kita harus percaya apa kata ibu guru sekolah minggu kita, apa kata orang tua kita. Karena apa? Melalui mulut orang tua kita, melalui mulut guru sekolah minggu kita, Tuhan hadir untuk mengatakannya kepada anak-anak ibu sekalian. Jadi jangan seperti bapak tadi. Dia harus melihat Tuhan Yesus itu datang, baru dia percaya. Jangan. Tetapi melalui perwakilan yang Tuhan sudah tentukan. Siapa itu? Baik itu kakak kita, kayak Claudia, dia punya kakak, Kak Lea. Ya mari dengarkan Kak Leanya. Kalau kayak siapa lagi ya? Kayak Manise. Manise kan punya orang tua kan? Mari dengarkan apa kata orang tuanya. Jangan karena belajar daring sekarang, ya karena belum dikumpul, besok mak, besok lagi mak. Lalu datang WA dari guru. Hari Rabu harus kumpul katanya. Ini hari Selasa, udah kebut dianya satu malam gak tidur-tidur ngerjakan PR-nya. Itu namanya gak mendengarkan kata orang tua. Berarti gak mendengarkan apa kata Tuhan. Berarti gak mendengarkan apa kata firman Tuhan. Jangan begitu. Karena kalau semuanya yang dimakan sekali makan, nanti perutnya pun kalau makanan itu kan kita makan sekali makan, kita makan banyak kali. Akhirnya apa? Bisa sedap, bisa pun kita lemas, bisa masuk rumah sakit. Nah, begitu juga dengan PR-nya. Jadi apa kata orang tua? Mari kita dengarkan. Karena orang tua, guru-guru kita, ibu guru sekolah minggu, kakak-kakak sekolah minggu, itu adalah perpanjangan daripada Tuhan untuk mengajari kita. Jadi anak-anak ibu, ilustrasi yang tadi yang mengajarkan kepada kita untuk percaya dan beriman kepada Tuhan. Sebagaimana Abraham, sekalipun dia sudah tua, mana mungkin lagi aku punya anak. Begitulah kalau bisa kita pikirkan secara manusia. Tetapi Abraham tidak. Abraham tidak mau dia memikirkan hal yang begitu. Dia cukup percaya dengan firman Tuhan. Dia lakukan firman Tuhan. Dia semakin dekat kepada firman Tuhan. Dia semakin sungguh-sungguh. Apa dikatakannya? Bahwa katanya hal itu diperhitungkan Tuhan kepada dia. Dan itu juga berlaku bagi kita. Jadi kita percaya kepada firman. Apa yang menjadi cita-cita anak-anak ibu semuanya? Semuanya ingin berhasil. Lihat kakak-kakak sekolah minggu semuanya orang-orang yang berhasil. Jadi mari lihat teladan mereka. Kalau mereka bisa berhasil, kenapa anak-anak ibu semuanya itu tidak berhasil nantinya? Karena apa? Mungkin karena kalian tidak percaya. Mungkin karena kalian tidak mendengarkan apa kata orang tua kita, apa kata guru sekolah minggu, apa kata firman Tuhan. Kalau Kak Lea, Kak Eta, Kak Irma bisa berhasil semuanya, mari kita juga harus berhasil anak-anak ibu. Sekarang taburan kalian adalah untuk memulai yang baik semuanya. Pergunakan waktu yang ada. Jangan sia-siakan. Jangan kalau mamanya ngomong, nakku berdoa ya. Ya mak udah. Berbohong berani, padahal tidak berdoa. Ayo nakku kerjakan PR. Ya mak. Yang dibaca tadi, mamanya pikir apa tadi? Buka WA pelajaran. Tetapi yang dibaca apa? Yang dibacanya Mobile Legend. Entah apa lagi ya, ibu pun gak ngerti itu loh.
tentang apa itu game-game itu. Itu karena anak ibu juga gitu, makanya ibu selalu tegur mereka. Karena apa? Karena ibu nggak mau mereka binasa. Ibu mau semuanya anak-anak sekolah minggu berhasil. Ibu sangat senang loh melihat Kak Irma berhasil. Sangat sukacita. Puji Tuhan. Guru sekolah minggu berhasil. Ntar lagi Kak Eta juga akan wisuda. Kak Lea juga akan wisuda, kan berhasil kan? Sungguh luar biasa nanti. Orang-orang yang setia itu janjinya. Setiap orang yang setia dan percaya kepadaku katanya, maka akan kuberikan apa yang kuminta katanya. Tapi kalau tidak setia, jangan harap Tuhan kasih. Bapak kita di rumah pun kalau kita nggak dengarkan kata-katanya, nggak akan dikasih apa yang kita minta. Jadi mulai hari ini anakku, mari kita percaya. Jangan harus melihat, enggak. Tetapi kita harus beriman. Di dalam Ibrani berapa anakku? Ibrani 11 ayat 1 apa katanya? Bahwa dasar daripada kita adalah iman itu. Itu harus dihafal ya anakku. Itu PR-nya hari ini supaya menghafal Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, nanti baca di rumah kan aku, hafal, videokan, nanti ibu kasih lagi hadiahnya. Jadi setiap yang mau pasti dapat hadiah. Setiap yang percaya dan melakukan firman itu pasti dikasih upah. Yang tidak bekerja tidak dikasih upah kata Tuhan. Jadi biar ini jadi bagi anak-anak ibu. Kalau Abraham pun sudah tua ditolong, anak-anak ibu yang masih muda juga pasti ditolong oleh Tuhan. Apa dasarnya? Kita dasarnya harus berdoa, patuh dan taat kepada firman Tuhan dan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan ketika di depan ibu semuanya alim seperti anak yang betul-betul kali dianya diajari. Tetapi kalau sudah keluar sedikit di depan dari ibu, semuanya berkeliaran seperti anak ayam, tidak ada induknya. Jadi mari diingat firman Tuhan ya. Anak-anak ibu yang luar biasa, ibu percaya bahwa anak-anak ibu pasti mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kita akan mengadakan Natal. Mari siapkan semua hatinya untuk menyambut hari kelahiran Tuhan Yesus. Semuanya bersuka cita. Dan jangan lupa ingatkan kepada teman-temannya, ajak teman-temannya yang tidak ikut online selama ini. Mari ajak untuk online sekolah minggu. Setiap hari minggu jam 2 siang. Mari siapkan hatinya, pakai baju yang rapi. Mari dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Lihat kakak-kakaknya, teman-temannya yang membawakan online, supaya anak-anak ibu semua diberkati. Sekalipun pandemi, tetapi kita tetap berada di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Haleluya anak-anak ibu. Terima kasih. Itu firman Tuhan hari ini. Jangan lupa Ibrani 11 ayat 1. Dan juga jangan lupa tetap setia. Dan jangan sempat anak-anak ibu oleh karena sesuatu meninggalkan Tuhan. Tetapi ingatlah, apa yang sudah Tuhan wariskan kepadamu, peganglah terus ya anakku. Pegang terus supaya engkau berhasil. Banyak anak sekolah minggu yang sudah kelas 6 bakalan ke SMP. Mari terus anakku, terus ingat apa yang ibu-ibu ajarkan di sekolah minggu dan apa yang dikatakan oleh orang tua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita menyembah Tuhan dahulu nakku. Mari siapkan hatinya, semua bangkit berdiri. Semua yang menyembah Tuhan. Angkat pujian ini kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Dia adalah satu-satunya Allah yang kita percayai. Allah yang sungguh luar biasa, yang sungguh-sungguh mampu untuk menolong kita di masa depan kita. Cuma Dia Allah yang mampu menolong kita nakku. Kalau orang tua kita juga mampu, tetapi dia tidak bisa menjanjikan itu. Dia hanya bisa melakukan apa yang menjadi kebutuhan. Tetapi yang menentukan semua itu adalah Tuhan. Berdasarkan apa yang sudah kau berikan kepadanya. Mari mulai pada saat ini menabur. Mari menabur terus bagi Tuhan. Mari menabur doa bagi Tuhan. Mari menabur penyembahan bagi Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat pujian kita. Haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Sungguh besar setiamu. Kau
nyatakan bagiku, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami percaya pada-Mu Tuhan. Haleluya. Siapa nama-nama sana, nama-nama sana. Ya nama-nama sana, nama-nama ya. Ya nama-nama sana. Haleluya. Kuasa-Mu yang luar biasa Tuhan. Kami percaya pada-Mu Bapa. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Ya nama-nama sana, nama-nama ya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus-Ku. Terima kasih Yesus. Ya kamara-bala-bala sana. Haleluya, kamara-bala-bala sana. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami menyembah Bapa. Kami memuji-Mu Yesusku. Terima kasih Bapa. Sebagaimana Abraham Tuhan percaya kepada-Mu, biarlah ini ditanamkan bagi anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dari kecil mereka Kau berikan iman yang daripada-Mu untuk percaya sekalipun tidak melihat ya Bapa. Sekalipun mereka tidak merasakannya pada saat ini, tetapi mereka tetap berharap hanya kepada-Mu Tuhan. Dijadikanlah bagi anak-anak kami ya Bapa. Dijadikanlah Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat iman yang Kau berikan Bapa. Kepada Abraham itu juga Kau pertaruhkan bagi kami Tuhan. Terima kasih buat warisan itu Bapa. Terima kasih ya Yesus. Tidak sia-sia kepercayaan kami bagi-Mu. Tidak sia-sia iman kami bagi-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu Tuhan.
Terima kasih firman-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami pada hari ini Tuhan. Sekalipun kami Tuhan Yesus tidak melihat, tetapi kami mempunyai pengharapan yang teguh di dalam Engkau Tuhan. Karena firman-Mu berkata Tuhan, Engkau tidak pernah ingkar janji buat semua firman. Kalau Abraham sudah Kau perhitungkan atas segala kepercayaannya kepadamu sekalipun tidak melihat, kami juga Tuhan, kami percaya dengan semua firman-Mu Tuhan. Kalau tepat pada waktunya Tuhan, Engkau akan menolong kami, Engkau akan memberkati kami, Engkau akan menjawab doa-doa kami. Kami percaya itu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati semua anak-anak kami sekolah minggu Tuhan, yang masih kecil-kecil Tuhan, yang belum sekolah, yang bayi Tuhan, yang balita Tuhan, bahkan yang sudah sekolah. Semuanya Kau tolong mereka Bapa. Tidak ada kekuatan kami sebagai orang tua dan guru-gurunya untuk Tuhan Yesus mendidik mereka tanpa-Mu Tuhan. Tetapi kami percaya setiap firman yang kami taburkan, setiap nasihat yang kami berikan kepada mereka Bapa, biarlah itu tumbuh di tanah yang subur Tuhan. Anak kami menjadi anak-anak yang berhasil beruntung Tuhan. Bahkan kami melihat masa depan mereka Tuhan adalah baik Tuhan, karena mereka sudah mengandalkan Engkau daripada masa kecilnya sampai pada masa tuanya nanti Tuhan. Engkau telah tetap pegang tangan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan. Kalau ada mereka yang sakit pada hari ini, Tuhan, kami mohon kuasa-Mu dengan bilur-bilur-Mu yang berkuasa Tuhan. Apapun penyakit mereka Tuhan, semuanya Kau tolong di dalam nama Yesus. Semuanya sembuhlah Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dimanapun anak-anak kami berada, sekalipun banyak juga anak-anak kami yang bersama-sama dengan kami pada saat ini beribadah online, yang tidak satu ibadah, tidak satu gereja dengan kami, tapi kami berdoa juga bagi mereka. Berkati mereka Tuhan. Bapa, tolong mereka, berkati orang tua mereka. Kami tidak mengenal siapa orang tua mereka, tapi kami percaya Engkau melihat mereka. Kami berdoa buat kebutuhan mereka. Semuanya Tuhan cukupkanlah Bapa. Tidak ada mereka yang menderita di masa pandemi ini Tuhan, tetapi mereka semuanya beroleh kasih yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu menyerahkan hidup mereka ke dalam tangan. Masa depan mereka Engkau pegang dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus hamba-Mu menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Dan dalam nama Yesus hamba-Mu mematahkan segala kuasa roh jahat, setan iblis, pengganggu, pengacau, pembunuh, penyakit, kelemahan, apapun nama-Mu yang hendak mengganggu anak-anak kami untuk bertumbuh di dalam Tuhan, itu tidak bisa menjamah mereka. Pada saat ini kami patahkan kuasa-Mu. Keluar Kau, tinggalkan anak-anak sekolah minggu di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya darah Yesus yang menyertai mereka, menutup bungkus mereka. Kami melihat mereka menjadi anak-anak yang perkasa, anak-anak yang berhasil, anak-anak yang beruntung di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan. Amin.